Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Pangestu dari tim proyek persewaan komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai input untuk mengelola komunikasi. Nah, dalam proyek persewaan komputer, agar implementasi proyek berjalan dengan lancar, maka tim proyek perlu melakukan pengelolaan komunikasi yang bertujuan untuk memudahkan aliran informasi di antara tim proyek dan para pemangku kepentingan, sehingga aliran informasi ini dapat berjalan secara efektif dan efisien. Proses pengelolaan komunikasi ini mengidentifikasi semua aspek komunikasi yang efektif, termasuk pilihan teknologi, metode, dan teknik yang tepat. Selain itu, proses ini juga memungkinkan fleksibilitas dalam kegiatan komunikasi, penyesuaian metode, dan teknik untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan pemangku kepentingan dan proyek. Nah, dalam mengelola komunikasi ini ada beberapa input yang harus dipertimbangkan dalam proses pelaksanaan proyek. Yang pertama ada yang namanya Communication Management Plan atau rencana manajemen komunikasi yang berfungsi untuk menggambarkan bagaimana komunikasi dalam proyek persewaan komputer ini direncanakan, disusun, diimplementasikan, dan dimonitor untuk efektivitas pengerjaan proyek. Rencana manajemen komunikasi dalam proyek persewaan komputer ini berisi beberapa informasi, di antaranya kebutuhan komunikasi pemangku kepentingan, informasi apa saja yang akan dikomunikasikan, alasan penyebaran informasi, jangka waktu, dan frekuensi distribusi komunikasi, teknik yang digunakan untuk menyampaikan informasi, dan sebagainya. Rencana manajemen komunikasi ini juga mencakup pedoman dan template untuk rapat tim proyek, e-meeting, dan pesan email. Oleh karena itu, kami sebagai tim proyek persewaan komputer telah menyusun rencana manajemen komunikasi inti untuk memudahkan pengelolaan komunikasi di antara tim proyek dan pemangku kepentingan, sehingga implementasi proyek dapat berjalan dengan lancar. Nah, demikian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaran Syukri, NRP 0521 dari kelas MPTID akan menjelaskan apa sih itu Work Performance Report. Jadi langsung saja, pengertian dari Work Performance Report yaitu informasi kinerja kerja digabungkan, direkam, dan didistribusikan dalam bentuk fisik atau elektronik untuk membuat kesadaran dan menghasilkan keputusan atau tindakan. Laporan kinerja kerja ini yaitu representasi fisik atau elektronik dari informasi kinerja kerja yang dimaksudkan untuk menghasilkan keputusan, tindakan, atau kesadaran. Mereka diedarkan ke proyek pemangku kepentingan melalui proses komunikasi sebagaimana didefinisikan dalam rencana manajemen komunikasi proyek. Nah, untuk contohnya yaitu laporan status dan laporan kemajuan. Laporan kinerja kerja dapat berisi grafik nilai yang diperoleh dari informasi, garis tren dan perkiraan, grafik cadangan burn down, histogram cacat, informasi kinerja kontrak, dan ringkasan risiko. Mereka dapat disajikan sebagai dashboard, laporan panas, lampu berhenti bagan, atau representasi lain yang berguna untuk menciptakan kesadaran dan menghasilkan keputusan dan tindakan. Nah, untuk Work Performance Report ini bergantung pada dua work performance, yaitu work performance data dan work performance information. Nah, jadi untuk work performance data yaitu data mentah dari status proyek. Dengan kata lain, yaitu seperti sekarang dari berbagai parameter proyek, seperti beberapa banyak pekerjaan yang dari berbagai parameter proyek, seperti pekerjaan yang telah diselesaikan, berapa banyak waktu yang telah berlalu, dan biaya yang dikeluarkan sejauh ini. Dengan data kinerja kerja ini, Anda dapat membuat informasi kinerja kerja. Nah, selanjutnya yaitu Work Performance Information, yaitu informasi yang diperoleh dari bantuan data kinerja, misalnya status, perkiraan, dan lain-lain.
Setelah mendapatkan semua informasi ini, kita akan membandingkan kinerja yang direncanakan dengan kinerja aktual dan menyiapkan laporan untuk tinjauan manajemen. Laporan ini juga akan mencakup perkiraan. Laporan kinerja ini juga menunjukkan kepada para pemangku kepentingan status proyek dan kinerjanya terhadap baseline yang direncanakan. Nah, untuk sebagai contohnya yaitu termasuk laporan status, laporan kemajuan, laporan tren, laporan nilai yang didapat, laporan perkiraan, dan laporan variance, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari Work Performance Report. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramvenyutski, NRP 0031. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi dalam communication management ini. Jadi, dari organisasi itu merupakan suatu komunikasi yang besar. Nah, terutama dalam proyek hal sewa komputer ini merupakan suatu bentuk komunikasi yang sangat besar sehingga membutuhkan komunikasi yang baik antara sesama anggota proyek ini. Jadi, baik antara anggota proyek, tim proyek dengan stakeholder harus membutuhkan suatu komunikasi yang baik sesamanya. Nah, di sini budaya organisasi yang dimiliki oleh sebuah organisasi dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi dan bisa diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk menjalin jaringan dan hubungan baik itu internal antara tim proyek dan juga lingkungan yang eksternal stakeholder yang secara tidak langsung apapun langsung berkaitan dengan proyek dari sewa komputer ini. Di mana nanti fungsi budaya organisasi ini yaitunya dapat diartikan sebagai alat perekat sosial yang membantu untuk mempersatukan organisasi proyek ini. Jadi mempersatukan anggota-anggota proyek, tim proyek maupun stakeholder dan memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang harus dilakukan oleh para anggota tim proyek. Selain itu juga, budaya juga berfungsi untuk sebagai mekanisme dalam pembuatan makna dalam proses proyek sewa komputer ini yang memadu dan membentuk sikap serta perilaku pada setiap uh, anggota tim proyek dari proses pengerjaan proyek sewa komputer ini. Dan untuk komunikasi juga dalam budaya organisasi ini juga, jadi komunikasi menjadi sangat penting dalam organisasi, terutama dalam proyek ini, karena komunikasi merupakan suatu jalan yang melalui para anggota tim proyek ataupun stakeholder yang terkait yang bertujuan untuk mencari informasi dan mengembangkan sejumlah kriteria yang dimana nanti kriteria itu dibagikan berdasarkan porsi-porsi masing-masingnya. Jadi setiap anggota proyek nanti ada porsi-porsi dalam proses pengerjaannya dan komunikasi ini merupakan proses dalam mana mereka meletakkan pilihan mereka yang praktis. Jadi dengan melakukan adanya komunikasi dalam hal proyek ini sehingga dapat terjalin suatu hubungan yang meletakkan di mana menentukan pilihan itu secara praktis karena telah dilakukan komunikasi baik itu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga budaya organisasi tidak lepas dalam proses communication management plan dalam proyek sewa komputer ini. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan tentang budaya organisasi terkait dengan communication management dalam proses proyek sewa dan proses proyek sewa komputer ini. Kurang lebih sekian akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan pada tahapan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin dari tim proyek persewaan komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen input standar dan aturan pemerintah yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi pada beberapa pasal akan mengatur bagaimana melakukan proses komunikasi pada proyek persewaan komputer ini. Jadi yang pertama pada pasal 26 ayat 1 dan 2. Nah, pada ayat 1 ini berisi menyangkut data pribadi harus
dengan persetujuan orang yang bersangkutan. Dan ayat 2, apabila ada orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan. Jadi anggota tim proyek sewa komputer ini dilarang keras dalam berkomunikasi. Itu isinya menyebarkan data pribadi milik orang lain tanpa persetujuan orang lain yang datanya disebarkan. Lalu yang kedua, pasal 27 ayat 1 sampai 4. Ini berisi tentang pendistribusian transmisi dapat diakses yang berisi muatan tertentu. Nah, pada ayat 1 itu berisi muatan kesusilaan, ayat kedua itu berisi muatan perjudian, dan ayat ketiga berisi muatan pencemaran nama baik, dan ayat 4 yaitu muatan pemerasan. Nah, jadi pada pasal 27 ini membahas tentang muatan-muatan tersebut, dan apabila ada orang yang menyebarkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat informasi yang berisi muatan-muatan tersebut dapat diakses, maka pada pasal 45 ayat 1 sampai 4 ada pidana dan denda bagi orang yang menyebarkan data tersebut. Nah, berdasarkan hal inilah anggota tim proyek sewa komunikasi dilarang menyebarkan informasi yang bersifat asusila, perjudian, pencemaran nama baik untuk suatu pihak, misal sponsor ataupun vendor, maupun nama baik orang lain, dan yang terakhir dilarang memeras pihak manapun maupun orang lain demi kepentingan diri sendiri. Nah, lalu yang selanjutnya ada pasal 31. Agar data proyek sewa komputer ini apabila dilakukan intervensi oleh pihak luar yang tidak berwenang, maka ada pasal yang mengaturnya, yaitu pasal 31 tentang orang yang melakukan resepsi. Jadi apabila ada pihak luar yang melakukan resepsi seperti merekam, mengubah, menghambat data yang dimiliki oleh pihak atau orang lain, dapat dipidana dan didenda sesuai dengan UU yang berlaku. Nah, kan ini apabila data ini diintersepsi oleh pihak luar yang tidak berwenang, dan apabila data ini telah tersebar yang dapat merugikan proyek persewaan komputer ini, maka ada pasal 40 ayat 2A dan 2B yang mengatur tentang pada ayat 2A mengatur tentang pemerintah yang wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi, serta pada ayat 2B pemerintah berwenang memutuskan akses dan memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik seperti provider internet ataupun internet service provider atau ISP untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Jadi apabila data proyek persewaan komputer ini tersebar, maka kita dapat mengajukan gugatan ke hukum agar mengadili pelaku yang menyebarkan, dan mengajukan permintaan pada pemerintah agar pemerintah memutus rantai penyebaran informasi dan menyetop persebaran informasi tersebut. Nah, sekian penjelasan informasi tentang standar dan aturan pemerintah dalam berkomunikasi di proyek persewaan komputer ini. Apabila ada yang kurang jelas, saya persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Donan Fatoni, NRP 109. Kan menjelaskan tentang input dari mengelola komunikasi. Jadi yang saya jelaskan adalah tentang SOP atau standar operasi perusahaan. Jadi SOP sendiri itu adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur seperti namanya, yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Jadi biasanya dalam membangun suatu perusahaan, SOP ini dijadikan sebagai seperti hukum yang berlaku dalam perusahaan tersebut. Lalu ada tujuannya, jadi SOP ini bertujuan untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. Jadi
Dan biasanya dalam SOP sendiri, khususnya perusahaan, itu juga diatur tentang bagaimana cara berkomunikasi. Dan komunikasi itu dibuat dengan tujuan perusahaan dapat dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan ambigu antara satu orang dengan yang lain. Lalu untuk contoh-contoh dari SOP sendiri ada berikut seperti SOP dari informasi eksternal, komunikasi internal, dan komunikasi eksternal. Jadi dalam SOP ini jelaskan apa definisinya, lalu bagaimana, lalu apa saja elemen-elemen yang terdapat dalam SOP yang dibahas tersebut. Misalnya saja komunikasi internal. Jadi komunikasi internal di sini disebutkan bahwa itu komunikasi dua arah yang dilakukan dalam lingkup internal perusahaan untuk menyampaikan pesan. Dan itu dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan respon dan tanggapan. Di sini juga disebutkan bahwa media komunikasi internal tuh terdiri dari majalah internal, laporan langsung, penyampaian langsung kepada karyawan, waktu apel pagi, training, dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.